Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik. Im Naufal Faruk. Mana? Antum sudah store? Belum? Sampai di mana hafalannya? Hah? Hafalannya sampai di mana? Hah? Nggak tahu. Dari Murojaah. Di Murojaah. Ulin Nuha. Sampai di mana hafalannya? Hah? Sudah sampai istiwa? Di mana? Sampai sifat apa? Hah? Sifat apa? Siapa yang tidak melanjutkan hafalannya? Berhenti sampai di mana dia berhenti? Hah? Tidak dilanjutkan. Sampai di mana? Innallahu huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sebenarnya saya mau sekali antum kita setiap hari setoran. Ya. Cuman waktunya kalau kita setoran itu saya tidak tahu cuma berapa menit saya mengajar habis. Ya apalagi sekarang sholat maju ya. Jadi alarm di sebelah cepat sekali menyala. Iya. Bagaimana kita lanjutkan hafalannya atau bagaimana? Hah? Sekali sepekan. Bagaimana? Hah? Sekali sepekan. Jadi setiap hari Senin kita setoran saja. Berapa menit, setelah itu kita belajar. Ya? Iya, supaya antum semangat. Karena katanya ada teman tadi kalau disuruh menghafal dia semangat. Semangat untuk murojaah, ya. Adapun setiap hari kita hafal apa yang kita ambil saja kemarin, begitu. Ya, matanya. Kemudian murojaah dari pembahasannya. Ya, insyaallah. Baik. Kita ambil kemarin sifat istiwa, ya. Sifat istiwa. Sifat istiwa ini sifat fi'liyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yaf'alu kaifa yasha wa mata sya. Berkaitan tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ditabir dengan
sebagian dari ulama, setiap sesuatu yang muncul karena sebab itu sifat fi'liyah. Iya, jadi kalau ada sebabnya, iya, berkaitan dengan sebab sesuatu itu dikatakan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah jelaskan istiwa di sini, iya, istiwa hakiki untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai kebesaran dan keagungannya, ya. Tidak ada tahrif, tidak ada ta'wil, tidak ada takyif dan tidak ada tamtsil. Ya. Sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Istiwa di sini bermakna sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim ada 4 makna, ada al-ulu, iya, wa al-irtifa', kemudian as-sa'ud dan istiqrar. Ada 4 makna. Kemarin kita sebutkan dalam Al-Quran lafaz istiwa ini itu datang dalam bentuk mutlak dan muqayyad. Iya, mutlak dan muqayyad. Mutlak ini sebagaimana dalam ayat walamma balagha ashuddahu wastawa. Iya, wastawa. Kemudian di ayat lain yaitu muqayyad dengan huruf jar ila tsumma stawa ila sama. Iya. Kemudian di yang terakhir muta'alliq dengan huruf ila atau huruf ala. Ya, ini banyak dalam Al-Qur'an, 7 tempat ya, 7 tempat. Istawa 'alal arsy. Istawa 'alal arsy. Ini dalil-dalil Al-Qur'an menunjukkan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Iya, pengkhususan istiwa 'alal arsy menunjukkan ini sifat ulu, tapi ulu khas. Ulu khas. Disebutkan Syekh Al-Syair rahimahullah hafizahullah taala di syarahnya. Jadi makna istiwa itu secara mutlak itu bermakna ulu wal irtifa'. Makna istiwa secara mutlak itu makna ulu wal irtifa'. Secara bahasa iya. Dan lafaz zahir nusus, zahir lafaz bermakna istiwa, mananya apa? Ulu wartifa'. Kemudian kalau dia muta'alliq, iya, muta'alliq atau dia mutlak, seperti dikatakan di sini walamma balagha ashuddahu wastawa, itu bermakna tatmin. Ya, gabungan makna. Jadi diambil makna ulu wal irtifa' kemudian ditambah dengan makna kamula wa tamma. Bisa? Jadi katakan walamma balagha ashuddahu wastawa. Apa makna istawa? Ulu wartifa'. Sekarang dia datang dalam bentuk mutlak. Dalam ayat ini, walamma balagha ashuddahu wastawa, maka dimanai ulu wal irtifa' wa kamula wa tamma. Bisa? Ini istawa. Jadi istawa itu pada hakikatnya mananya apa? Ulu wa irtifa'. Sebagaimana disebutkan Ibnu ada 4, istiqrar wa sa'ud. Iya. Kemudian disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, istiwa dalam Al-Qur'an itu 3, ada mutlak, ada muqayyad. Mutlak yang tadi di surah Al-Qasas, walamma balagha ashuddahu wastawa. Iya, wastawa di sini maknanya apa? Pertama, ulu wartifa'. Kemudian karena datang dalam bentuk mutlak bermakna apa? Ulu wartifa' wa kamula wa tamma. Jadi ada makna tatmin, penggabungan makna. Penggabungan makna. Kemudian di ayat yang kedua yang muta'alliq dengan ila. Ya kan? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama'. Iya. Tsumma istawa ila as-sama'. Dikatakan Ibnu Qayyim ittifaq as-salaf maknanya ulu wartifa'. Ulu wal irtifa'. Perhatikan, ittifaq as-salaf. Ulu wal irtifa'. Mana awal yang tadi kita sebutkan. Tapi karena dia bergabung dengan muta'alliq dengan ila, yang di sana ada makna tatmin, penggabungan makna. Yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dan Al-Baghawi rahimahullah dikatakan bermakna qasadah.
Iya. Wa akbala. Disebutkan juga Ibnu Sa'di rahimahullah. Qasada ila khalqis sama. Itu maksudnya. Jadi wartafa, kemudian apa lagi? Wa'ulu wa qasada. Bisa. Adapun yang ayat terakhir, Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa, ini mutlak. Iya. Ittifaq ahlul lughah. Iya, termasuk ahli salaf salafus saleh, maknanya irtifa', ulu, wal istiqrar, wal su'ud. Sudah. Iya. Karena dia digandengkan dengan ala. Ala itu apa? Ulu. Iya kan? Ulu. Dikatakan istawa ala al-arsh. Jadi beristiwa yaitu ulu, tinggi di atas arshnya. Iya, tinggi di atas arshnya. Bisa. Yang penting antum tahu makna istiwa itu apa. Itu saja. Dan jauh-jauh. Istiwa maknanya apa? Irtifa'. Itu saja. Ya. Itu yang lain kalau antum tidak mau tulis tidak apa-apa, mimba faedah. Ya. Ya namanya orang belajar begitu. Sifat istiwa ini dikatakan ulu khos, ya. Ulu khos. Iya, yang diinginkan di sini penetapan sifat ulu Allah, ulu khos untuk Allah Subhanahu wa taala, itu zatnya. Di atas apa? Di atas arsy. Kemudian sifat ini tetap dalam Al-Qur'an. Begitu pula ijma'. Ya, dinukil ijma' oleh Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Iya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy-Nya. Istiwa di atas arsy-Nya. Ba'inum min khalqihi, terpisah dengan makhluknya. Kemarin kita sebutkan dalam hadis ada tapi dhaif. Iya. Hadis ini ada dua hadis disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah di Mukhtasar Ulu. Iya. Disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah satu hadis di kitabnya. Saya lupa namanya, Al-Jisus Islami kalau tidak salah. Dalam hadis itu disebutkan Nabi SAW, iya, riwayat An-Nasai di dalam tafsirnya dari Abu Hurairah, dikatakan Nabi SAW berkata kepada beliau, ya Abu Hurairah, Inna Allah, iya, khalaqas samawati wal ardina, iya, sittati ayyam, thumma istawa 'alal arsh, yawm as-sabi'. Lihat, kemarin saya katakan ada dalam hadis sahih, tidak ada penyebutan istawa, yang ada cuma Allah di atas arsy-Nya. Penyebutan istawa ada dalam hadis dari Abu Hurairah. Tapi iya, yang saya dapati waktu saya belajar itu didhaifkan oleh beberapa dari masyayikh yang saya tempati belajar itu mendhaifkan. Iya, tapi Syekh Albani disebutkan dan dia mengatakan jayyidul isnad. Jayyidul isnad. Inna Allah ya baro, inna Allah khalaqas samawati wal ardin. Iya. Wal ardin sittata ayyam thumma istawa 'alal arsh yaum as-sabi'. Hari ke-7. 6 hari ciptakan langit dan bumi, kemudian istiwa di hari ke-7. Di dalam hadis lain juga iya, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan Az-Zahabi juga di Mukhtasar Al-Ulu dikatakan lamma faragallahu khalqah, tatkala Allah selesai menciptakan langit dan bumi, ya kan? Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian dia beristiwa di atas arsy-Nya. Jadi ini dalil dari sunnah, ya. Tapi apa namanya? Seperti saya katakan tadi, ada yang mensahihkan, ya. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah dikatakan hadis yang terakhir lamma faragallahu khalqahu, ya, tsumma stawa 'alal arsy. Ini dikatakan ini hadis di atas syarat dari Imam Bukhari dan Muslim. Berarti dia apa? Ya, disahihkan. Ya. Ala kulli hal, iya.
Al-Quran banyak menjelaskan Allah Subhanahu Wa Taala istiwa di atas arsy. Kemudian kita tahu makna istiwa itu apa? Ulu wal irtifa. Itu yang perlu kita tahu. Supaya kita menetapkan sifat istiwa tapi sesuai dengan maknanya. Sesuai dengan makna yang datang. Kemudian terakhir kita sebutkan ada yang menafsirkan istiwa alal arsy bermakna istaula. Ya, tahrif ya. Tahrif fil lafaz dengan tambahan lam. Dengan tambahan lam. Ini hadis atau ini ucapan berdalilkan dengan ucapan dari Al-Akhtal An-Nasrani, di mana Al-Akhtal ini Nasrani dia mengatakan qad istawa Bishrun 'ala al-Iraqi min ghairi sayfin aw damin mihraqi. Jadi Bishr beristiwa alal Iraq, di atas kepemimpinan Irak, maksudnya dia sudah duduk di singgasana dari kepemimpinan tanpa ada sayf, tidak ada peperangan dan tidak ada darah yang mengalir. Ini dalilnya. Jadi apa istawa di situ? Dikatakan istawa bermakna istaula. Kenapa? Jadi istaula itu maknanya apa tadi kemarin? Mengalahkan, malak atau ghalabah, qahara, itu dia. Jadi kalau istawa Bishrun al-Iraqi maksudnya dia sudah menang. Menang tanpa ada peperangan. Dia duduk di singgasana tanpa ada peperangan, tanpa ada apa istilahnya? Tidak ada kekacauan. Jadi istawa di situ bermakna istaula, itu maknanya. Bagaimana kita bantah? Jadi dia berdalil dengan syair ini untuk menyatakan Ar-Rahman ala arsy istawa, yaitu Ar-Rahman istawa atau istaula ala al-arsy. Begitu maksudnya. Begitu yang mereka inginkan. Kita bantah dengan beberapa hal. Yang pertama, kalau mereka menafsirkan istawa bermakna istaula, itu menyelisih zahir. Menyelisih zahir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan 7 kali dalam Al-Qur'an istawa 'alal arsy. Lihat. Itu menunjukkan apa? Betul-betul apa? Allah beristiwa. Allah beristiwa. Tidak ada satupun lafaz istiwa 'alal arsy datang dengan lafaz istaula. Tidak ada. Ini yang pertama. Ini zahir nusus menunjukkan hal tersebut. Bahwasanya istaula ini, istawa ini bermakna irtifa' wal ulu, bukan bermakna istaula yang bermakna ghalabah. Jadi mereka menganggap ini majaz, penyebutan majaz saja. Yang kedua, istawa 'alal arsy itu muqayyad dengan ala. Muqayyad dengan ala. Yang menunjukkan bahwasanya betul-betul bermakna ulu wal irtifa'. Dan ala ini apa maknanya? Ulu. 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 Ini yang kedua. Sedikit saja ya, yang masuk di akal saja. Kemudian yang ketiga, sebelum kita terlalu jauh, ini bait syair itu dari mana? Dari Al-Akhtal Nasrani. Dia berdalilkan dengan bait syair ini, yang dimana bait syair ini sudah diganti. Ada tahrif. Ada tahrif. Tahrifnya apa? Dia mengganti lafaz istawa bermakna istaula. Lafaz istaula bermakna istawa. Terbalik. Jadi dasarnya bait syair ini qad istaula Bishrun, begitu modelnya. Tapi dia ganti istawa supaya dimanai istaula, supaya dicocokkan dengan ayat. Paham maksudnya? Jadi pada hakikatnya itu modelnya qad istaula Bishrun 'alal Iraq itu. Kalau itu cocok mananya? Kan? Berarti tidak ada hubungannya dengan istawa. Tapi bagaimana supaya dihubungkan dengan istawa? Dia rubah istaula menjadi
Istawa, supaya dicocokkan istawa, sedangkan istawa dalam syair itu mananya istaula. Sedangkan berarti kita bawa juga istawa di dalam Al-Qur'an itu mana? Istaula. Iya, ini tahrif. Ya kan? Yang kedua, bait syair ini enggak tahu. Iya. Benar atau tidak? Ya kan? Benar atau tidak? Kemudian yang bicara juga ini kalau benar adalah Al-Akhtal Al-Nasrani. Iya kan? Iya. Ahlul bid'ah melarang kita mengambil hadis dalam hadis, menetapkan sifat untuk Allah dengan hadis apa? Ahad. Iya kan? Kamu menetapkan sifat dengan hadis ahad. Iya. Atau Al-Quran, tapi Al-Quran ini ada nasakh, ada mansukh, ada khos, ada nggak cocok untuk dijadikan istimbat. Hadis mutawatir sama dengan Al-Quran. Ada nasakh, ada mansukh. Iya. Untuk perkara akidah tidak boleh dipakai untuk menetapkan sifat. Sekarang bait syair. Kenapa kau beralihkan dari bait syair? Hah? Untuk menetapkan Allah ini beristaula. Kenapa? Hah? Iya. Jadi apa namanya? Ucapan mereka ini itu bantahan juga untuk mereka sebenarnya. Kemudian yang terakhir, kalau kita tetapkan makna istaula untuk Allah, istiwa bermakna istaula itu memiliki lawazim yang batil. Iya. Sedangkan kaidah apa? Fasadil malzum, fasadil lazim yadullu ala fasadil malzum. Itu kaidahnya. Iya. Keharusan yang batil menunjukkan yang diharuskan ini batil. Keharusan yang batil menunjukkan yang diharuskan ini batil. Iya, pendekatan makna dari kaidah. Kalau antum katakan Allah itu di mana-mana. Ya. Apa yang diharuskan dari ucapan Allah di mana-mana? Allah di tempat yang kotor. Ya, tempat yang rendah. Sedangkan Allah ini maha agung. Sekarang, kalau Allah dikatakan Allah di tempat yang rendah, ini keharusan dari ucapannya. Sekarang, kalau dikatakan Allah di tempat rendah, ucapannya rusak atau tidak? Rusak. Ini ucapan rusak, diambil dari mana? Dari ucapannya Allah di mana-mana. Jadi jeleknya dikatakan Allah di mana-mana itu menunjukkan jeleknya Allah di tempat yang rendah menunjukkan jeleknya perkataan Allah di mana? Di mana-mana. Seperti juga ini. Ya kan? Dikatakan mereka mengatakan istawa bermakna istaula. Apa makna istaula? Ghalaba, kemudian qahara wa malaka. Sekarang kalau dikatakan Allah istaula, berarti sebelum Allah istiwa ada apa? Ada perlawanan dulu, saling mengalahkan dulu. Ada peperangan. Sebelum Allah beristiwa di mana? Di arsy. Sebelum Allah menguasai arsy-Nya, ya, ada dulu saling apa? Saling bentrok. Iya. Ini keharusannya. Sekarang bisakah Allah SWT, adakah Allah yang sama dengannya dalam perkara seperti ini? Tidak ada. Iya kan? Berarti kalau keharusannya istaula ini apa? Allah harus memiliki saingan. Iya, batil tidak? Batil kan? Batilnya ini menunjukkan makna dari istaula ini apa? Batil. Itulah kaidahnya. Fasadil malzum, fasadil lazim yadullu ala fasadil malzum. Iya. Rusaknya Allah itu, ucapan Allah Subhanahu wa taala memiliki tandingan, memiliki lawan, menunjukkan rusaknya ucapan Allah Subhanahu wa taala ini istaula 'alal arsy. Paham? Iya. Dan masih banyak lagi kalau mau dibantah ucapan, banyak dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah banyak sekali. Tapi kita cukupkan saja itu untuk menetapkan sifat istiwa, ya, sifat istiwa. Baik. Sehubung dengan sifat istiwa, dan ini dikatakan istiwa sifat ulu khas untuk Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam Al-Qur'an dan ijma', atau dikatakan tetap dalam an-nas atau naql dan ijma'. Adapun hadisnya sebagaimana antum tahu, saya kasih hadis 2 tadi ya, dengan rincian dari sahihnya atau dhaifnya. Baik. Kemudian kata beliau, wa qoulihi ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ini cocok.
Hah? Iya. Kan jangan sampai salah, kemarin salah lagi. Wa qala bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Wa ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uhu. Wa qala ya Haman ibn li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali' ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Wa qala a'amintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul ard fa idha hiya tamur am amintum man fis sama' ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Baik. Ini masih berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Penetapan sifat ulu. Ulu. Iya. Penetapan sifat ulu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahlussunnah wal Jamaah itu menetapkan sifat ulu untuk Allah Subhanahu wa taala mutlak. Dari sisi ulu zat Allah Subhanahu wa taala, kemudian ulu al-qadar, kemudian ulu al-qahr, 3. Iya, ini namanya ulu mutlak. Kalau istiwa al-arsh, ulu khos. Iya, ulu khos. Iya, pengkhususan ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Baik. Kalau ini penetapan sifat, nanti hadisnya apa ayatnya nanti kita bacakan ya. Kita simpulkan dulu secara umum dari penetapan sifat ulu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ulu Allah Subhanahu wa taala ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu 3. Dari sisi ulu zat Allah. Ulu qadar, iya. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya, dan ulu qahr, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. 3. Ya. Ulu zat, ulu qadar, ulu qahr. Bisa? Iya. Ini penetapan Ahlussunnah wal Jamaah. Ulu qadar dan ulu qahr, ya, itu Ahlussunnah wal Jamaah disepakati oleh ahlul bid'ah akan penetapan ulu ini. Ulu apa? Qahr dan qadar. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Kemudian adapun ulu zat ini menjadi perselisihan dengan bid'ah. Menjadi perselisihan di sunnah dengan ahlul bid'ah. Oleh karena itu, ahlul bid'ah tidak mau menetapkan sifat istiwa. Kenapa? Kenapa ahlul bid'ah tidak mau menetapkan sifat Allah beristiwa di atas arsy? Iya, karena istiwa itu bermakna ulu zat. Iya. Oleh karena itu mereka tidak mau menetapkan sifat istiwa untuk Allah. Karena istiwa Allah Subhanahu wa taala saat itu menunjukkan ulu zat Allah Subhanahu wa taala. Ulu zat, tapi ulu khas, zat Allah. Iya. Adapun sifat ulu mutlak ini 3. Satu diingkari, 2 disepakati. Ya. Dan ini jadi perbedaan antara istiwa dengan ulu. Istiwa dengan ulu. Jadi ini salah satu perbedaannya. Ya kan sudah kemarin kan? Perbedaan antara istiwa dengan ulu. Kalau istiwa sudah kita katakan ulu khos. Iya, apa maksudnya khos? Zat Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya.
Kemudian mutlak apa namanya? Ulu. Kalau sifat ulu ini ulu mutlak, mencakup ulu zat, ulu qadar dan ulu qahr. Ya. Ini dari salah satu perbedaan antara ulu dan istiwa. Saya kemarin kasih berapa? 3. 2 lagi. Terus apa lagi? Al-Quran, Sunnah, Ijma dan akal dan fitrah. Iya itu 2. Jadi ulu istiwa itu ulu khas. Kalau ulu mutlak. Yang kedua, istiwa itu sifat apa? Fi'liyah untuk Allah Subhanahu wa taala, sifat fi'liyah berkaitan tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulu itu sifat apa? Sifat dzatiyah. Iya, terus-menerus Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Kemudian yang terakhir disebutkan Khalid, bahwasanya sifat istiwa ini itu tetap dengan nakal dan ijma. Nakal dan ijma. Iya, adapun ulu ini ditetapkan dengan 5 dalil. Al-Quran, Sunnah, ijma, akal dan fitrah. Ini 3. Tambah 2. Saya bisa sebutkan. 1. Iya, itu. Istiwa itu mengharuskan sifat ulu. Iya kan? Iya. Mengharuskan sifat ulu. Ulu zat. Kalau sifat ulu itu tidak mengharuskan ada istiwa. Ya. Kenapa? Apanya? Itu sudah itu. Ini yang baru-baru. Sifat istiwa itu mengharuskan adanya sifat ulu untuk Allah. Ya, sifat istiwa itu mengharuskan ditetapkan sifat ulu untuk Allah. Kalau sifat ulu itu tidak mengharuskan ditetapkan sifat istiwa untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Iya. Kemudian kelima, siapa yang ingat? Yang ikut belajar ini ingat? Rahmat ingat? Yang kelima, menafikan sifat ulu itu lebih besar. Iya. Daripada menafikan sifat istiwa. Kenapa? Karena menafikan sifat ulu berarti menafikan 5 dalil. Al-Quran, Sunnah, Ijma', akal dan fitrah. Adapun istiwa itu hanya menyampaikan dua dalil, yaitu an-nakal dan ijma'. Nakal dan ijma'. Bisa 5. Siapa yang tidak menulis? Yang tidak menulis siapa? 5-5 yang ditulis siapa? Antum udah tulis? Kecepatan. Saya ulang 1 kali. Antum harus tahu ini. Sifat istiwa, perbedaan antara sifat istiwa dan sifat ulu. Ya? Atau kita ulang dari teman-teman. Iya. 1 orang 1. Siapa yang ulang bisa yang pertama? Mubar.
Ulu itu sifat ulu mutlak. Kalau istiwa ulu khos. Iya. Ulu khos. Maksudnya untuk zat Allah. Kalau ulu khos. Kalau ulu mutlak itu mencakup 3. Apa itu? Iman. Ulu mutlak mencakup 3. Iya. Kemampuan dan kekuasaannya. Ulu zat, ulu qadar, dan ulu qahr. Iya, bisa. Yang belum tulis. Ini masuk dalam ujian ini, ya. Masuk dalam ujian. Insyaallah mungkin ujian hari Rabu, hari Kamis. Iya. 1 buku. Pokoknya dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua. Terus? Iya, catat itu sifat ulu, sifat zatiyah. Apa maksudnya zatiyah? Apa maksudnya zatiyah? Menyala alarm. Nah. Terus menerus Allah bersifatnya. Kalau sifat fi'li sesuai dengan kehendak Allah itu dia. Jadi istiwa itu fi'liyah. Kalau ulu zatiyah. Tahu mana fi'liyah, tahu mana zatiyah. Ya? Ketiga. Terus? Iya, sifat istiwa itu mengharuskan adanya sifat ulu. Kalau sifat ulu tidak mengharuskan adanya sifat istiwa. Ini ketiga. Keempat. Abdurrahman. Iya. Kenapa? Terus? Iya, menafikan sifat ulu itu konsekuensinya lebih besar. Karena menafikan 5 dalil daripada menafikan sifat ulu, tapi sama-sama tidak boleh dinafikan. Iya. Jangan dibilang oh ini sedikit kita nafikan saya. Tidak, sama-sama tidak boleh dinafikan. Tapi kalau menafikannya sifat ulu itu lebih besar konsekuensinya daripada penafian sifat istiwa. Terakhir. Iya. Belum tulis. Yang terakhir. Iya kan sudah 4. Satu lagi. Kalau antum fokus berarti tahu. Apa? Iman, jangan kasih tahu antum. Antum bang, kalau itu antum jawab. Antum jawab. Terus? Iya. Kalau sifat ulu ditetapkan 5 dalil. Al-Quran, Sunnah, Ijma', akal dan fitrah. Nanti kita bahas. Kemudian sifat istiwa, ijma' dan nakal. Siapa yang menukil ijma'? Hah? Syekh Utsaimin, Ibnu Qayyim dan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan selainnya dari ulama. Ya. Syekh Islam mengatakan Allah Subhanahu wa taala mustawiyan 'alal arsy. Iya. Ba'inan min khalqi. Itu dia. Tinggi di atas arsy-Nya dan terpisah dari makhluknya. Ini kalimat apa namanya? Hafal. Allah Subhanahu wa taala ulu. Iya. Ulu ala khalqihi mustawiyan ala arsyihi ba'inan min khalqihi. Ini untuk membantah orang yang menganggap Allah Subhanahu wa taala itu bersama hambanya menyatu dengan makhluknya. Itu nanti insyaallah di sifat ma'iyah. Jadi ingat itu lafadznya supaya nyambung nanti dengan pembahasan selanjutnya. Insyaallah dalilnya apa? Kita bahas nanti ayatnya yang disebutkan musannif rahimahullah di pertemuan berikutnya. Taib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.